Perkenalkan, nama saya Monica Jenny Enoch, kelas 4 Fakultas Keperawatan, semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem dan pendekatan dalam sistem. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep sistem. Jika ditinjau dari sejarah perkembangan ilmu administrasi, konsep sistem memang relatif baru. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap teori administrasi klasik yang terlalu menekankan pembagian tugas dalam melaksanakan suatu program. Menyadari bahwa suatu organisasi pada dasarnya dibentuk oleh sekelompok manusia yang berinteraksi satu sama lain, maka muncullah teori hubungan manusia serta teori perilaku yang merupakan dasar dari teori sistem. Suksesnya suatu organisasi dalam mengemban misinya sangat tergantung kepada seorang pemimpin yang lebih efektif. Dalam arti kata, dapat dan lebih mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan suatu informasi. Salah satu kemajuan yang dicapai saat ini adalah kemajuan dalam pengembangan sistem informasi. Sistem informasi kesehatan yaitu suatu sistem yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi kesehatan. Sistem informasi menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Kita masuk pada materi yang berikut, pendekatan sistem. Sistem ialah suatu kesatuan yang utuh, diperkirakan berhubungan serta satu sama lain saling mempengaruhi, yang ketemunya dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, suatu sistem adalah suatu tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau subsistem yang berkaitan dan tergantung satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan bersama. Kesatuan yang utuh atau penggabungan tatanan. Dua, terdiri dari sebagai faktor atau bagian-bagian subsistem. 3. Saling tergantung satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan. Unsur-unsur atau komponen dasar sistem adalah: yang pertama, input ialah kumpulan elemen atau bagian yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. Yang kedua, proses ialah kumpulan elemen atau bagian yang berfungsi mengubah masalah menjadi keluaran yang direncanakan. Ketiga, output ialah kumpulan elemen atau bagian yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. Yang keempat, feedback atau balikan ialah kumpulan elemen atau bagian yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut. Berikutnya kita masuk pada ciri-ciri suatu sistem. Yang pertama, mempunyai tujuan. Yang kedua, mempunyai struktur. Ketiga, terdapat mekanisme input, proses, output yang kadang-kadang disertai feedback. 4. Merupakan satu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Kelima, mempunyai batasan dengan lingkungan. Keenam, mempunyai suprasistem. 7. Ada hierarki. 8. Ada sistem yang lain yaitu subsistem. Baik, kita tentu mengenal beberapa macam sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang statis dan tertutup, contohnya arloji. Kedua, sistem yang dinamis dan tertutup. Yang ketiga, sistem yang statis dan terbuka, contohnya stabilisator. Yang keempat, sistem yang dinamis dan terbuka, contohnya organisasi. Yang terakhir, sistem yang dinamis dan terbuka dalam lingkungan yang berubah. Baik, kita lanjut pada materi yang berikutnya.
diperoleh apabila pendekatan sistem dilaksanakan. Poin pertama, jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga penghamburan sumber, tata cara dan kesanggupan yang sifatnya terbatas akan dapat dihindari. Kedua, proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara lebih cepat dan objektif. Yang keempat, umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan program. Baik, sekian video tentang konsep sistem dan pendekatan dalam sistem. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita simak video berikut ini. I've said those words before, but it was a lie, and you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say letters, why is it so hard to say? If all it is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so hard to say? Universitas kami mempunyai 6 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Fisik, Fakultas Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan. If all it is to say letters, why is it so hard to say? If all it is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so hard to say? Universitas kami khusus Fakultas Keperawatan sudah bekerja sama dengan Jepang. Buat kalian yang punya cita-cita menjadi seorang perawat dan ingin magang di Jepang, universitas kami membuka peluang besar untuk kalian. So, let's join with us. Why do I pull you close and then ask you for space?